Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang jelas tidak suaranya? Jelas betul? Betul jelas? Ya. Ibu-ibu yang di samping jelas? Benar, sangat jelas ya, karena samping speaker ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ma'asyiral aba wal habaib wal ummahat wal ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati dan kita muliakan, dari semua para sahadah, para habaib yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan diluaskan oleh Allah rizkinya. Mudah-mudahan akan dimudahkan semua urusannya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib, insyaallah akan ditambahkan istrinya. Amin. Bagi yang berani, yang nggak berani tidak usah. Yang berani dia. Mudah-mudahan insya Allah yang kita hormati juga para tengku, para ustadz dan para tetua-tetua kita, para sesepuh kita, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul, kita duduk di salah satu dayah, yaitu daripada dayah dan Tanwirul Fata di Paloh Ben Rabu. Maklum ya, karena belum belajar bahasa Aceh. Nanti adalah yang ngajarin Habib nanti ya, ngajarin Habib bahasa Aceh, tapi yang ngajarin itu 24 jam gitu. Yang ngajarin itu orangnya 24 jam, jadi enak, cepet bisanya, 2 hari aja langsung bisa dia gitu. Kita doakan mudah-mudahan para tengku, para ustadz, para sesepuh, para tua-tua kita, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rizkinya, dan insya Allah kalau diwafatkan dalam keadaan husnul, amin ya rabbal. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini,
Alhamdulillah di samping kanan kita ada kelas eksekutif. Mereka duduk di kelas eksekutif. Ada yang di kelas VIP. Alhamdulillah, ada yang di kelas VIP juga. Ada yang di kelas ekonomi. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, Ibu, Bapak, kita memperingati daripada salah satu dari orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul tidak? Pada malam hari ini kita memperingati seseorang yang menjadi penyebab diciptakannya alam semesta ini. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah akan ciptakan langit dan bumi. Betul? Kalau bukan karena orang ini, Allah tidaklah akan menciptakan sorga dan neraka. Betul? Kalau bukan karena orang ini, tidaklah Allah akan ciptakan Adam dan Hawa. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah ciptakan segala bentuk jenis hewan. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah ciptakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Betul? Orang ini adalah kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang mulai ini, Bu? Yang mulia ini siapa namanya? Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad yang selalu yang dipuji bukan oleh makhluk. Nabi Muhammad, Pak, yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya adalah Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau presiden yang mujinya makhluk, yang memuji presiden siapa? Makhluk. Ya, yang memuji Soekarno siapa? Makhluk. Ya, yang memuji Soekarno makhluk. Bahkan anaknya busuk pun memujinya, mengalahkan Nabi Muhammad. Ya, ada anak Bung Karno namanya busuk. Dia memuji Soekarno, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang itu perkataan busuk. Ya, busuk. Nah, ini subhanallah. Tapi Nabi Muhammad, siapa yang memujinya? Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Yang di panggung, Bu, yang di atas tuh lu. Hah? Itu tingkat tinggi. Magomnya sudah khawasul khawas. Iya. Nabi Muhammad yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya bukan malaikat, yang memujinya bukan Jibril, yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya langsung Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji Nabi Muhammad yang memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Nabi kita, Nabi. Jelas tidak, Bu, suaranya? Betul. Kalau tidak jelas Habib turun ke sana. Yang paling jelas tuh Habib. Kenapa? Karena speakernya ngarah ke Habib semua dua-duanya. Kanan kiri ngarah ke sini semua. Itu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Hasan ibnu Sabit memuji Nabi Muhammad. Membuat syair untuk Nabi Muhammad. Maka ini Hasan bin Sabit, Rasulullah doakan, ya Hasan,
engkau punya mulut akan selalu bagus. Engkau punya mulut akan selalu bagus. Mulutmu akan selalu bagus. Subhanallah, subhanallah. Umurnya 80, dia sudah tua. Tidak ada satu gigi pun yang rontok. Tidak ada satu gigi pun yang rontok. Itu kalau yang rontok ya sudah, terima aja nasib. Ibu-ibu, nah ini sering muji Nabi Muhammad ini. Giginya pun tidak ada yang rontok ini. Iya bu, betul tidak? Sering sholawat, yang rajin sholawat, insya Allah mulutnya, matanya, tangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan ibnu Sabit, ini beliau lah dapat doa dari Rasulullah, dibaguskan oleh Allah walaupun dia sampai tua, masih dalam keadaan lisan yang bagus, gigi yang bagus, mata yang bagus, karena hasil dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, yang di kelas mana? Yang kelas ini kelas VIP ini ya. Bu, tahu dengan Anas bin Malik? Anas, bukan Haji Anas. Anas bin Malik ini adalah seorang Ansor. Nabi Muhammad masuk kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ini ibunya Anas ini sudah seorang muslimah. Orang pada berebut, Bu. Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang-orang berebut kasih hadiah buat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini buatmu, ya Rasulullah ini buatmu, ya Rasulullah ini buatmu. Kayak Habib di Aceh lah, banyak orang berebut kasih hadiah. Nah, tapi nunggu pas pulang. Ini bukan mancing, ada mancing. Kalau ada nggak apa-apa. Apalagi kalau sekarang ini, apalagi kalau sekarang ada yang kasih Habib kipas aja, oh enaknya bener. Enak udah, karena udah basah udah. Nggak usah dapat, nggak usah. Ambil aja, ambil aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, Anas bin Malik, ibunya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, mau kasih engkau, aku bukan orang kaya, mau kasih engkau, aku tidak punya apa-apa. Ini aku punya ya Rasulullah, anak namanya Anas. Ini anakku ya Rasulullah, namanya Anas. Ini aku serahkan kepadamu ya Rasulullah. Ambillah ya Rasulullah, bawalah ya Rasulullah, jadikanlah dia pembantumu ya Rasulullah. Suruh dia apa yang hendak kau suruh dia apa yang hendak kau inginkan, perintahkan dia, aku serahkan sepenuhnya Anas ini untukmu ya Rasulullah. Akhirnya Anas ini menjadi pembantu Rasulullah. Dia keluar masuk rumah Rasulullah, disuruh Rasulullah. Ini Anas bin Malik, ibu, bapak, Anas bin Malik ini berkat dia hidup bersama Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Didoakan oleh Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Ini Anas bin Malik dapat doa dari baginda Rasulullah, dapat doa dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bu, Pak,
Akhirnya Anas bin Malik ini beliau memiliki anak berapa lah kira-kira? Hah? Bu, kira-kira anak Anas ini berapa? 2000 boleh. Anas bin Malik punya anak 125 laki-laki. Laki-laki, anak perempuannya cuma 1. Dalam riwayat cuma 3. Anaknya Anas bin Malik laki-laki 100 lebih. Jangan ditanya berapa istrinya. Jangan ditanya, orang dulu mah poligami biasa. Orang sekarang aja sewon. Ya Bu. Bu, biasa tidak Bu? Tidak. Langsung kena jawab tidak. Saya tidak. Awas berani-berani. Anas bin Malik, beliau adalah sahabat yang termasuk yang terakhir meninggalnya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggalnya. Dari kota Madinah itu Anas yang terakhir yang meninggal. Dan Anas bin Malik ini Bu, kalau soal harta jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan kalau soal harta Anas bin Malik. Kita repot kasih makan anak 1, 2, 3 kita repot. Ini Anas bin Malik kasih makan anak 125. 100 lebih yang dikasih makan, tidak kurang-kurang. Ini kita baru punya anak 2, repotnya bukan main Bu. Ngikutin saran pemerintah, ikut KB saja, keluarga berencana. Ya, kenapa? Gak usah banyak anak, nanti susah pendidikannya payah. Habib sarankan betul, ikutlah saran pemerintah, ikut aja keluarga berencana. Cukup 2 saja anak, jangan banyak-banyak. Anak cukup 2, tapi perbanyak adiknya. Anaknya cukup 2 saja, tapi adiknya udah banyak. Banyak-banyak adiknya, jangan cukup 2 saja adiknya. Anak 2, adiknya banyak. Iya. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan apa? Selama aku ikut Rasulullah, selama aku bersama Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah marah padaku. Tidak pernah. Satu kali pun aku tidak pernah melihat Rasulullah marah. Satu kali pun aku tidak pernah Rasulullah merengut, cemberut kalau aku salah dalam melakukan sesuatu. Tidak pernah. Tidak pernah. Rasulullah marah dengan Anas itu tidak pernah. Rasulullah cemberut dengan Anas itu tidak pernah. Walaupun Anas pernah disuruh Rasulullah, lupa. Disuruh Rasulullah untuk beli sesuatu, lupa. Karena Anas bin Malik masih anak-anak. Ketika dia pergi ketemu di suatu tempat, anak-anak lagi main, dia ikut main padahal dia lagi disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunggu, mana Anas? Kok tak pulang-pulang Anas? Dicari oleh Rasulullah, pas didapatkan Anas lagi main. Rasulullah diam-diam dari belakang menutup mata Anas. Menutup mata Anas oleh Rasulullah. Rasulullah nggak marah, malah Rasulullah tutup. Anas langsung, kenapa? Anas langsung tahu. Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku lupa. Dari mana Anas tahu? Karena tahu parfum dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Rasulullah kalau menggosok kepala anak digosok oleh Rasulullah kepala anak tersebut, itu sampai berbulan-bulan rambut anak tersebut masih dalam keadaan wangi, berkat disentuh oleh tangan yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun habis makan daging, tetap wangi tangan Rasulullah. Ini tidak ada bau daging itu mengalahi parfumnya Rasulullah.
Kita udah beli parfum wangi, mahal. Parfumnya dari Saudi mahal. Ya, Saudi mahal. Habis makan ikan tongkol hilang. Ya, makan ikan tongkol, bau parfum yang kita beli dari mahal, yang harga ratusan ribu, oleh ikan tongkol langsung hilang. Menang bau ikan tongkol. Ini kalau tangan Rasulullah, wanginya tangan Rasulullah, tidaklah ada yang bisa mengalahinya. Akan tetap di rambut, akan tetap di tangan. Kalaupun sudah berpuluh-puluh hari, akan tetap harum tempat yang disentuh oleh Rasulullah. Sahabat, kalau mau tahu Rasulullah itu pernah duduk sini atau pernah di situ, terus ini sahabat cuma mencirikannya dengan mencium. Wah, ini di sini tadi Rasulullah di sini. Rasulullah tadi duduk di sini. Kenapa? Ini parfumnya masih ada. Parfumnya masih ada. Beda dengan kita. Duduk, pergi kita. Ini bawa ketiak ini si Bulan pasti. Ini tahu ini. Kenapa? Karena yang baunya asam ini cuma si Bulan. Iya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan, perjalanan Rasulullah ini, Rasulullah udah sampai ke depan sana, udah sampai bahkan lebih jauh dari depan situ, bau parfum harumnya Rasulullah masih tercium di sini. Yaitu saking wanginya keringat Rasulullah. Bu, Rasulullah ini di kota Madinah suka mampir di rumah nenek-nenek, menyenangkan hati nenek-nenek. Suka mampir rumah nenek-nenek, duduk di rumah nenek-nenek, menyenangkan hati mereka, menguatkan iman mereka. Salah satunya Ummu Sulaim. Rasulullah duduk di rumah Ummu Sulaim, saking capeknya Rasulullah duduk tertidur. Rasulullah tertidur di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim melihat Rasulullah tidur, kesempatan dia ambil kapas, tangan Rasulullah yang keringat itu diambilnya, disentuh dengan kapas. Sudah penuh dengan keringat Rasulullah, dia siapkan wadah, dia peres. Dia peres keringat Rasulullah, dia tempel lagi. Cari lagi tempat yang mana banyak keringat, ditempel lagi, diperes lagi dia nempel kayak gini. Meres, udah dapet ini. Rasulullah bangun. Rasulullah tanya, ya Ummu Sulaim, mana tahu apa yang kau lakukan? Ada apa? Kenapa kau begini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini keringatmu aku ambil ya Rasulullah. Untuk apa? Aku ambil buat kalau ada perayaan buat pengantin baru. Pengantin baru itu pakai parfum ya Rasulullah. Parfumnya dari keringatmu inilah ya Rasulullah. Keringat Rasulullah buat parfumnya pengantin. Yang sudah pengantin ingat enggak? Yang sudah nikah ingat enggak dulu? Gimana tuh jadi raja satu hari? Wangi ya. Kalau di Palembang Pak Bu, kalau di Palembang pengantin sebelum kawin itu ditangas. Tahu ditangas? Ditangas tuh diopen. Ditangas. Jadi duduk di atas kursi itu kursi biasa, di bawahnya itu kompor kecil apinya, tapi ditutup pakai tikar. Ditutup pakai tikar di bawah kompor. Jadi kursi semua itu ditutup pakai tikar semua. Jadi cuma begini. Nggak pakai baju.
Ditutup begini, nggak pakai baju. Ya, kalau sekarang kan ada yang udah canggih pakai alat, pakai apa ya. Kalau Palembang pasti masih pakai cara dulu, cara lama, ditangas gini. Baik laki-laki ataupun perempuan sama. Ditangas untuk apa? Tujuannya untuk buang keringat yang apek. Untuk buang keringat yang apek. Kita ini punya keringat yang baunya apek, baunya asam. Kalau di kota tuh ada mandi uap. Apa namanya? Sauna. Sauna. Nah, itu kan keringat semua, itu bagus. Itu bagus itu. Bagus untuk kesehatan. Bagus untuk membuang keringat yang kotor, yang menghalangi menyumbat darah. Bagus itu. Nah, biasanya kalau di Palembang, pengantin baru, sebelum pengantin, besok mau akad nikah, malamnya ditangas. Buang keringat apa? Keringat apek. Keringat masam. Jadi pas dia jadi raja sehari, walaupun dia mungkin mandinya cuma sehari pagi aja, tidak ada bau. Dan ketika malam pertama ketemu laki-laki dan perempuan, nggak ada bawa badan bau. Ini pengantin baru tapi bau. Beda. Asem kayaknya apek. Ini. Nah, Rasulullah ini lagi tidur. Ummu Sulaim diam-diam ambil kapas, diperes, ambil kapas, diperes sampai dapatlah seberapa banyak dari keringat Rasulullah. Rasulullah bangun, ya Ummu Sulaim, ada apa ini? Untuk apa? Kata Ummu Sulaim, ini untuk parfum pengantin baru ya Rasulullah. Subhanallah, keringatnya Rasulullah pun wangi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, makanya ini luar biasa Nabi kita Nabi Muhammad. Luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad. Keringatnya pun bisa menjadi parfum. Keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya Anas bin Malik ini dia cerita, dah pernah aku merasakan Rasulullah itu marah kalau aku berbuat suatu kesalahan. Tidak pernah aku melihat Rasulullah cemberut. Tidak pernah aku melihat Rasulullah itu masam mukanya kalau aku berbuat salah. Ini. Tapi Pak, Bu, dari belakang, yang tanpa tenda, Bu. Tapi kalau melihat orang yang melanggar syariat, meninggalkan sholat berjamaah, ada sahabat-sahabat yang berani meninggalkan sholat berjamaah, maka Rasulullah perintahkan bakar rumah yang tidak melakukan sholat berjamaah, bakar rumah mereka, siram pakai api biar rumah mereka terbakar semua. Kenapa? Kalau mereka meninggalkan sholat berjamaah. Ini habis semua orangnya dibakar. Ini sholat subuh ini di Palembang, di sini enggak. Di sini subhanallah sholat subuhnya rame semua. Di Palembang Bu, sholat subuhnya itu kebanyakan orang 11 orang. Itu kalau dari jauh kayak angka 11. Nah, repot. Pakai kipas lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Tambah satu lagi sini. Iya. Di Palembang banyak yang sholat, itu jumlah yang sholat subuh 11 orang. 11 orang kalau ngelihat dari jauh. Kalau dari dekat itu dua orang, kayak angka 11. Belum hidup lagi.
Lihat. Udah basah. Nah. Nggak basah. Memang apa? AC alamnya kurang kuat. Kalau kekuatan salah pula hujan. Ibu-ibu, itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kesana deh. Sini, sini, apa gerano? Wah, patah dulu, oke. Bahasa Palembang sama baca bahasa Aceh mirip-mirip lah ya. Patah pulau atau patah pulau. Patah tuh patah. Pulau tuh patah juga. Pulau tuh juga. Kalau Aceh apa juga? Ci. Nah, patah ci. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah kalau urusan pribadi, Anas enggak cepat melaksanakan perintah, enggak marah. Bu, bapak, Rasulullah kalau diludahi enggak marah Rasulullah diludahi. Betul tidak? Tiap hari keluar dari Masjidil Haram diludahi, cuy. Keluar lagi pernah lewat lagi diludahi, cuy. Keluar lagi besok harinya ada lagi yang ludahi, cuy. Subhanallah, udah berapa kali Rasulullah merasakan ada yang meludahi, nggak taunya esok harinya Rasulullah keluar tidak ada yang meludahi. Rasulullah berdiri tuh di tempat yang biasa diludahi, berdiri Rasulullah. Nggak ada yang meludahi. Kalau kita kan, kalau ada orang yang mau jahat dengan kita kan, kalau ada orang yang mau jahat dengan kita, itu kita siap-siap. Ayo, ludah. Siap. Kalau kita kan langsung untuk menghindar. Rasulullah tidak. Orang yang meludahi itu Rasulullah ketika dia mau meludahi. Jalan Rasulullah. Besok diludahi lagi. Jalan Rasulullah. Esok lusanya tidak ada lagi yang meludahi. Rasulullah kemana? Akhirnya Rasulullah tanya, kalian melihat fulan ya? Oh Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. Sakit. Sakit. Iya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah, orang yang meludahi Rasulullah yang sakit, langsung Rasulullah dengan sendiri mendatangi rumah orang tersebut. Kalau kita kalau kata orang Palembang kualat, sama enggak kualat? Sama ya? Kalau kata orang Kalimantan ketulahan. Kalau kata orang Aceh babah gila. Iya, itu pelan-pelan nanti habis bisa bahasa Aceh. Kalau tadi kan pajuh malam ya. Bangai ya. Itu insya Allah kalau ada teman yang siap 24 jam itu cepat bisanya. Ya ibu-ibu, Rasulullah orang yang sakit yang meludahi Rasulullah langsung Rasulullah mendatangi. Sesampai di rumah orang tersebut Rasulullah dengan senyum, dengan menanyakan keadaan orang tersebut akhirnya mengatakan, ya Muhammad, orang yang sesama denganku, sama-sama menyembah berhala, sama-sama orang Quraisy, belum ada satupun yang menziarahiku.
Engkau orang yang aku benci, engkau orang yang aku selalu ludahi, engkau orang yang pertama kali mendatangiku melihat aku sakit. Apa orang ini? Orang ini dengan akhlaknya Rasulullah tadi, akhirnya orang ini pun mengucapkan kalimat syahadah, akhirnya masuk Islam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, minum dulu, nyangkut. Masih ada sisa Pak Jumpa Mulam deh. Bumaran salah. Masih ada sisa ini bikin nyangkut. Ini sisa sisa bola tenis nih. Pergedel Aceh kecil-kecil dari bola tenis. Iya, tadi ada kecil-kecil nih, kata Habib tadi. Nah, ini ada bola tenis kita. Nggak tahunya pergedel Aceh ya. Itu subhanallah, di Aceh waktu Habib di Hadramut, waktu Habib di Yaman, itu pertama kali makan makanan Aceh apa? Pertama kali makan makanan Aceh adalah mie Aceh. Mie Aceh. Ada di Banda Aceh sahabat kita Habib Abdul Haris Ali Idrus, beliau waktu itu sama dengan Habib di Yaman. Beliau tahun 2005 atau 2006 datang ke Hadramut. Habis terkena tsunami, 3 orang yang diambil Habib Umar mengambilnya gratis. Habib Umar yang membiayainya untuk datang ke Hadramut. Habib Haris, Habib Fatahillah, sama Mukhlis Asgaf, 3 orang. Alhamdulillah semua sudah pulang semua. Kita tahu Habib Haris ada di Banda Aceh. Fatahillah dia tidak tahu keluar kemana. Kemudian Mukhlis ada di Kalimantan. Nah itu. Pertama kali makan makanan Aceh, mie Aceh. Mie Aceh. Itu rasanya mie Aceh itu Pak, rasa mie Aceh itu sampai pulang ke Hadramut, Habib cari di mana orang jual mie Aceh. Habib cari di mana, nggak ketemu di Palembang. Akhirnya Habib dakwah ke Pekanbaru. Dakwah di Pekanbaru, alhamdulillah ada orang jual mie Aceh. Habib di Pekanbaru sebulan 2 malam menginap di sana. Nginap di sana 2 malam. Kalau pengajian malam terus dari jam 9 sampai jam 11 setengah 12 selesai. Pulangnya tidak langsung ke tempat nginap, tapi mie Aceh itu. Jadilah sebulan 2 kali. Nah ini bonus. Tiap malam di Dayak kita. Tiap malam makan mie Aceh. Tapi sekarang ada pula Indomie mie Aceh. Indomie rasanya Aceh ada, tapi kurang enak. Nggak enak, banyak zat ininya. Banyak zat pengawet lain. Tangannya itu tangan Cina. Kalau ini tangan orang Aceh, tangan Muslim enak. Kalau Indomie tangan Cina, nggak enak. Bau Cina. Tapi kalau ini tangan orang Aceh enak, Muslim, Serambi Mekah ya. Kalau itu tangan orang Cina, bau togel. Togel buntut. Ada yang masa buntut itu? Nggak ada ya? Ada yang suka sebuntut? Ada yang suka sebuntut? Ada yang suka sebuntut? Ada? Yang suka buntut depan ada? Panjang ketawanya tuh. Buntut depan. Bu, itu Rasulullah diludahi. Orang yang meludahi pun heran. Aku tiap hari meludahimu ya Muhammad. Aku sakit, tidak ada satupun orang kafir, orang Quraisy yang mengunjungiku. Engkau ya Muhammad
engkau yang aku ludahi tiap hari, engkau orang yang pertama kali menjengukku. Akhirnya ini orang mengucapkan kalimat syahadat. Makanya ada kata di dalam kitab Mahfudhot, dikatakan dalam kitab Mahfudhot, ahsin man asauka. Ahsin man asauka. Balaslah kebaikan orang yang berbuat buruk kepadamu. Ahsin man asauka. Balas orang yang suka berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan. Orang yang suka mencela kita, balas dengan pujian. Orang yang suka mengolok-olok kita, balas dengan doa. Orang yang suka menghina kita, balas dengan sedekah, dengan hadiah. Ada orang suka menghina kita, kasih dia hadiah, kirim, kirim lewat GNT, kirim hadiah. Kenapa? Biar dia walaupun dia mengejek-ngejek, kita kirim hadiah, kita kasih. Kenapa? Ahsin man asauka. Kalau kita orang yang berbuat buruk, kita balas dengan keburukan, maka yang asalnya satu orang yang berbuat buruk akhirnya jadi dua. Akhirnya jadi dua. Yang berbuat buruk akhirnya jadi dua. Pertama orang tersebut yang mengejek kita balas pula dengan mengejek. Jadi sama-sama tukang ejek. Tapi kalau ada orang yang mengejek kita, mengolok kita, menghina kita, kemudian kita balas dengan pujian, dengan doa, dengan hadiah, maka yang buruk ada berapa? Ada satu. Maka kata para ulama, insya Allah biberkati hasanatikum, insya Allah berkat kebaikanmu, orang yang berbuat buruk ini akan dapat hidayah. Ini ya. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, ya, Ibnu Husain keluar dari masjid, duduk di masjid sholat, datang orang tersebut duduk ikut sholat di masjid. Imam Ali Zainal Abidin keluar mau pulang. Pas dia keluar, orang ini dia langsung mendatangi Imam Ali Zainal Abidin. Apa? Kau tidak ada urusan di masjid, kau mencuri, uangku hilang, kau ambil, tidak ada lagi orang yang lain kecuali engkau yang mengambil uangku, engkau yang mencuri uangku, engkau yang maling uangku, kembalikan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, berapa uangmu? Uangku 1000 dinar, ayo kembalikan sini. Pencuri, tidak ada urusan. Imam Ali Zainal Abidin bilang sama pembantunya yang ada, ambil di rumah uang 1000 dinar, dibawa. Nah, ini 1000 dinar buatmu, ini 1000 dinar buatmu. Sudah. Akhirnya orang ini pulang ke rumah. Dia tujuannya mau belanja, tapi karena satu dan lain hal, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, istrinya bilang, "Bang, abang kok mau belanja uang ditinggalkan?" "Hah? Ini uang masih ada, Bang. Kok abang nggak bawa uang? Katanya abang mau belanja. Kok uang ditinggalkan di rumah? Kok nggak dibawa?" "Masa? Iya, ini uang masih ada, Bang." Subhanallah. Jadi ini uang. Kenapa? Aku tadi di masjid, mampir di masjid. Aku sangka aku udah bawa duit. Akhirnya ada orang di sebelahku, yang orang di sebelahku ini aku kira dia yang mencuri uangku. Akhirnya aku minta ganti dengan dia. Ini uang darinya. Akhirnya ini orang datang kembali lagi mencari siapa ini. Pas dicari-cari, dia bertanya, "Oh, yang kau tuduh mencuri itu adalah cucu baginda Rasul. Itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin.
ini Ali Zainal Abidin. Akhirnya dia langsung mencari di mana rumah Ali Zainal Abidin. Pas ada, langsung dia mau kembalikan. Apa jawab Imam Ali Zainal Abidin? Nahnu ahlul baitin Nabi. Kami ahlu baitin Nabi, kami keluarga Nabi. Apapun yang telah keluar dari kami tidak akan pernah masuk kembali. Kami ahlu baitin Nabi, apapun yang telah keluar dari kami tidak akan kembali lagi. Ambillah, itu hadiah untukmu. Itu hadiah untukmu. Ambillah. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Sedikit ibu, bu, bu yang di belakang, yang di kelas khawasul khawas, bu, kelas ekonomi, Imam Ali Zainal Abidin. Ini Imam Ali Zainal Abidin, orang kota Madinah, setiap pagi fugara wal masakin kota Madinah setiap pagi mendapatkan di depan rumah mereka ada sembako. Tidak kurang daripada 80 fugara wal masakin di kota Madinah. Setiap kali buka pintu rumah, setiap pagi buka pintu rumah ada sembako. Tiap pagi buka pintu rumah ada sembako. Tiap pagi buka pintu rumah ada sembako. Bingung siapa yang ngasih, tidak tahu. Siapa yang ngasih tidak tahu. Orang kota Madinah tidak tahu siapa yang ngasih, tidak tahu. Tapi ketika meninggalnya Imam Ali Zainal Abidin, hari meninggalnya Imam Ali Zainal Abidin, besok paginya fugara masakin buka pintu, tidak ada lagi sembako. Tidak ada lagi sembako. Akhirnya mereka langsung subhanallah sibuk di kota Madinah. Ini adalah kebaikan dari Imam Ali Zainal Abidin. Ternyata beliau ini yang setiap hari memberi sedekah sembako untuk fugara wal masakin. Ketika dimandikan Imam Ali Zainal Abidin, ketika dimandikan terdapat kapalan. Tahu kapalan? Kayak di kakinya apa nih, yang keras-kerasnya? Apa bahasa Aceh? Keras ini kan keras ya? Ini yang selalu kita tapak ini kan selalu dia kasar. Apa nama? Kalau di Palembang namanya kapalan. Apa? Buale. Ada. Buale. Ya, yang kaki kan kalau kaki kan telapak kaki itu kasar kan. Kalau bapak-bapak yang suka nyangkul kan tangannya kasar kan. Nah itu ini kalau Imam Ali kasarnya di sini. Kenapa kasar? Karena setiap malam bawa 80 sembako. Nah, sudah sampai depan rumah orang, balik lagi ke rumah, bawa lagi. Tidak pakai pembantu untuk memberi sedekah. Inilah sedekah sir. Inilah sedekah yang secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas dimandikan Imam Ali Zainal Abidin terdapat buhale. Terdapat buhale di sininya. Iya. Ada di belakangnya terdapat buhale. Itu. Gara-gara apa? Gara-gara setiap malam membawa 80 sembako untuk fugara wal masakin. Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah bukan hanya rajin sedekah, cucu Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Ini kita
11 witir aja lagi lagi tuh witir lagi bulan iya bu witir biasanya berapa rakaat? Aduh witir isya saja selalu jam 12 ya. Ini Imam Ali Zainal Abidin cucu Rasul Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnul Ali wa Fatimah Zahra binti Rasul 1000 rakaat setiap malamnya. Habis 1000 rakaat setiap malamnya. Ini boro-boro 1000 rakaat. Ada kalau 1000 cetan ya. Malam-malam nggak tidur ngapain? Cetan. Setan malam nggak tidur malam matanya masih melek ya. Ini yang muda-muda nih yang muda-muda Habib doakan insyaallah yang muda-muda ini mudah-mudahan kalau malam dia nggak cetan kalau malam dia tidak cecetan, tapi kalau malam dia witiran, witirahan ya, sholat witir. Ini sholat witir cuma Ramadan, habis witir ya. Bu, Pak, yang hanya Ramadan itu hanya taraweh, habis Ramadan taraweh habis, tapi kalau witir nggak habis. Witir tetap kullu lailah witir 11 rakaat. Kalau tidak bisa 1000 minimal 11. Kalau tidak bisa 11 minimal 9. Tidak bisa 9 minimal 7. Tidak bisa 7 minimal 5. Tidak bisa 5 minimal 3. Tidak bisa 3 minimal mati. Ya, masa 1 rakaat walaupun boleh, masa 1 rakaat males namanya. MALAS males. Iya, Bu, Pak, Fakhrul Wujud Syekh Habib Bakar bin Salim, sampai umur beliau 80 itu sholat duha tidak kurang dari 8 rakaat, sholat witir tidak pernah kurang dari 11 rakaat. Syekh Habib Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Pak, Bu, Rabi'atul Adawiyah tahu? Kenal? Kapan kenal? Rabi'atul Adawiyah ini setiap malam 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Yang jilbab seragam, setiap malam 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah di kamarnya, di kamar Rabi'atul Adawiyah, dia gali kuburan, dia gali lobang untuk apa? Lobang untuk jasadnya masuk kalau dia wafat. Dia udah siapkan dalam kamar itu lahat. Dia sudah siapkan di dalam kamar itu lahat. Apa lahat? Lobang kuburan dia siapkan untuk apa? Dia siapkan liang lahat di dalam kamarnya, tujuannya untuk baca Al-Quran di dalam liang lahatnya sendiri. Bu, yang di tangga, ya, ini Rabi'atul Adawiyah baca Quran di dalam liang lahatnya sendiri itu 5000 kali khatmal Al-Quran.
5.000 kali. Ustaz. Oi. Salah. 5.000 kali khatmal Al-Quran di dalam liang lahatnya sendiri. 5.000 kali Rabiatul Adawiyah. Ini kita ada seumur hidup satu kali. Seumur hidup satu kali. Ya Allah. Ini bangga-bangga kalau Ramadan. Wah, kalau Ramadan hari pertama Ramadan langsung nulis di status alhamdulillah 5 juz. Yeay. Iya. Malam pertama Ramadan alhamdulillah dapat 5 juz. Yeay. 5 juz, bangga dia satu malam. Sudah sampai hari ke-10 alhamdulillah dapat 1 juz. Hari ke-11 malu nulis status. Kenapa? Nggak ngaji. Nggak ngaji. Ini khotamal Al-Quran. Wah, selesai Ramadan. Kamu berapa Ramadan tadi? Alhamdulillah adalah kalau aku siang aku khataman sekali, sore aku khataman sekali, malam aku khataman sekali, sahur aku khataman sekali. Jadi selama sebulan 4 kali aku khataman Quran. Wah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Itu namanya pamer. Kalau kata orang Palembang ngamboi pamer itu dalam bahasa Palembang ngamboi. Kalau bahasa Aceh Kuda-kuda. Iya, kuda-kuda. Itu. Oh, dicatat, dibangga-banggakan. Aku sudah katakan, kamu kuda-kuda. Ini Bu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar di Guere, di Doan, Hadramut, Yaman Selatan. Beliau buka managib Rabiatul Adawiyah. Dia baca di managib tersebut, Masya Allah, ini Rabiatul Adawiyah perempuan 5.000 kali khataman Al-Quran di dalam liang lahat. Subhanallah, 5.000 kali. Ini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar Sahibul Ghuwairi. Beliau langsung di kamar beliau gali kuburan. Masa kalah dengan perempuan? Bu. Halo. Bude. Masa kalah dengan perempuan? Imam Umar Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dia gali kuburan di dalam kamarnya, dia baca dalam kuburan itu 5.000 kali khataman Al-Quran. Selesai 5.000 kali khataman Al-Quran, dia keluar rumah, dia keluar dari kamarnya, dia bilang sama anaknya, alhamdulillah. Nah, sudah. Kata anaknya, alhamdulillah Abah. Alhamdulillah Abah sudah. Bah, selama Abah baca di kuburan, baca Quran, setiap kali orang nanya, Abah mana? Di kuburan. Ada tamu datang, Abah mau mana? Di kuburan. Ngapain di kuburan? Belum mati, belum. Apa di kuburan? Baca Quran. Setelah selesai 5.000 kali, dia bilang sama anaknya, wahai anakku, Rabiatul Adawiyah 5.000 kali khatamal Al-Quran, dia perempuan, aku laki-laki. Aku masuk lagi. Maka ini Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sampai akhir hayatnya mengkhatamkan Al-Quran dalam kuburan 7.000 kali. Mengkhatamkan Al-Quran di dalam kuburannya. Ini Al-Muhdar min dzurriyyati Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abi Bakar bin Salim min dzurriyyati Abdurrahman As-Sagaf.
Abdurrahman Segaf min dzurriyyatil Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam min dzurriyyatil Muhajir Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa min dzurriyyatil Husain. Husain min dzurriyyati min jiddin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baca Quran enggak? Baca Quran tidak. Baca Quran tidak. Baca Quran belum, Bu? Baca Quran belum? Betul. Pak, baca Quran belum? Pak, Pak, baca Quran belum? Baca cetan belum? Bu, yang di belakang, khawas. Kalau yang belakang yang duduk kursi itu nggak mungkin dia baca cetan. Kenapa? Nggak punya HP, nggak ngerti HP, nggak tahu kalau yang di depannya. Ya ibu-ibu, baca Quran. Man lam yaqra asyra ayatin minal Quran kulla yaumin fahuwa minal ghafil. Barang siapa yang setiap hari tidak baca 10 ayat saja dalam ayat suci Al-Quran, maka dia tergolong orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini Bu, yang Habib cerita tadi, Habib buka-buka tadi tentang Rabi'atul, tentang Imam Ali, tentang Ahmad Al-Muhdar, tentang ini ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Ngikutin Rasulullah. Ada satu amalan kita tidak mengikuti Rasulullah. Satu amalan kita tidak mengikuti Rasulullah. Satu amalan yang kita tidak mengikuti Rasulullah, dan para aulia, para sholihin pasti mengamalkannya, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Ada satu amalan, Bu. Wah, ini kayaknya sudah kena angin sejuk ya. Angin sepoi-sepoi ya. Makan loh. Sudah? Belum? Sudah? Nambah? Nanti ngomong apa Ustaz. Ada satu amalan yang mana ini amalan pasti diamalkan oleh para aulia, para sholihin, tapi amalan ini tidak dari mengikuti Rasulullah. Langsung amalan ini mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini amalan langsung solawat, mengikuti Allah yang bersolawat, malaikat yang bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Yang ngerasa dirinya beriman pasti ngikutin Allah. Ada Wahabi. Tahu Wahabi? Tahu? Wahabi itu wakil Habib. Jadi kalau ada orang yang selalu dengan Habib, dekat Habib, apa Habib, nah ini Wahabi. Apa wakil Habib? Tidak, ini ada Wahabi yang anti maulid. Ini ada Wahabi yang anti maulid, anti tahlil, anti ziarah, anti dengan apa yang kita lakukan ini, anti dia. Dia datang ke Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, datang, ya Syekh, coba kasih tahu aku, Allah sekarang sedang apa? Ini Wahabi, Bu. Ini Wahabi ini bengai. Ini Wahabi bengai. Dia nanya,
Apa yang dia tanyakan? Apa yang dia tanyakan? Allah sedang apa? Allah sekarang sedang apa ya Syekh? Ya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Allah sekarang sedang apa? Kata Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Allah sekarang sedang apa? Kamu mau tahu? Iya. Allah sekarang sedang sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah sekarang sedang sholawat kepada Nabi Muhammad. Wahabi ini selalu kalau dibilang gitu, mana dalilnya? Orang kalau dikasih tahu Ustaz langsung nanya mana dalilnya? Wahabi. Wahabi. Dia sudah tahu yang ngasih jawab itu Ustaz. Sudahlah pakai tanya-tanya dalil. Kalau mau tahu dalil, belajar bener, datang ke rumah, bawa kitab, baru belajar, baru tahu dalilnya. Ini cuma tanya-tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Jidat lo. Dalil nanti. Iya, palang pintu lempar. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini Wahabi bilang mana dalilnya? Kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani sudah mengatakan dalilnya, tahu? Kau mau tahu dalilnya? Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sekarang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Yushollun adalah fi'lul mudhari'. Yushollun adalah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' present continuous. Nice. Present continuous. Nah, pokoknya continuous. Yushollun fi'il mudhari' sejak nur Nabi Muhammad diciptakan sampai hari kiamat, Allah dan malaikat tidak putus-putus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau nanya Allah sedang apa? Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada lagi yang nanya yang lain? Nanya. Malaikat peniup trompet siapa namanya? Israfil ya. Israfil sedang apa kerjaannya sekarang? Trompet belum ditiup-tiup. Israel ya. Israel apa Israfil? Israfil. Kalau Israel, bila Israel datang memanggil sekujur badan dan kedinginan. Itu lagu lama ya, lagu lama. Itu bagus lagu itu, Bu, ingat mati. Jadi kalau yang tua-tua masih main gaplek, setelkan lagu itu. Udah tua, rambut udah uban, kumis udah putih, masih gaplek, dengarkan lagu ini. Bila Israel datang memanggil sekujur badan dan kedinginan. Habib dulu gambus, ada gambus di rumah lengkap, gambus, biola, semua lengkap. Tahu kan gambus? Zapin. Palembang, di Palembang tuh habaib yang pertama kali gambus Muftain. Pertama kali gambus. Kemudian dari Muftain ini pecah sekarang. Ada Al-Mubarak, ada macam-macam gambus sudah. Muda-muda sekarang. Tapi gambus dulu bukan yang kayak sekarang remik. Gambus dulu tuh qasidah Imam Haddad, qasidah Habib Ali Habsyi. Ghaddafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya, itu. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, lagi apa jadi Israfil? Israfil lagi apa sekarang kerjaannya? Tahu enggak? Tahu enggak Israfil lagi apa sekarang kerjaannya? Tahu tidak? Tidak tahu.
Sekarang kerjaan Israfil lagi ngelap trompet. Biar gak karatan. Itu kerjaan orang Yahudi, orang Wahabi. Bertanya sesuatu yang gak ada manfaat. Yang gak ada manfaat udah jelas. Buktinya jelas, dalilnya jelas. Nggak perlu pakai ayat Quran, tinggal pakai pikir aja, logika saja. Tinggal pakai pikir saja, logika saja. Ini minta dalil. Bengai. Ya, itu bengai kuadrat itu. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu, makanya jadi kita kalau ingin amalan, yang amalan tersebut kita tidak mengikuti Nabi, hanya mengikuti Allah, adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Minum dulu ya. Ini kalau sekarang minum bening, nanti minum susu. Tidak Ustaz. Tidak. Kalau Habib di rumah kalau malam biasa minum susu kambing. Susu kambing itu bagus kan? Susu kambing ada di sini, susu kambing? Hah? Tidak ada ya? Wah, susu kambing. Susu kambing itu dia punya protein melebihi ASI, melebihi susu sapi. Dia punya kalsium lebih tinggi. Itu bagus. Makanya Rasulullah paling senang minum susu kambing. Rasulullah paling senang minum susu kambing. Rasulullah ketika hijrah bersama Abu Bakar sudah melewati Gua Sur, Rasulullah melewati satu tempat orang Badui, ibu-ibu, nenek-nenek. Di situ Rasulullah minta, adakah kalian susu? Tidak ada, kami tidak punya susu, kambing kami kecil-kecil semua. Kata Rasulullah, bawa sini kambing yang paling kecil. Dibawa kambing yang paling kecil, digosok oleh Rasulullah. Di bawahnya itu, digosok oleh Rasulullah di bawahnya itu. Subhanallah, kambing yang tidak mungkin punya susu berkat tangan Rasulullah itu langsung penuh dengan susu, diperas oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah suruh Abu Bakar minum. Sudah Abu Bakar minum, Rasulullah minum. Sudah Rasulullah minum, Rasulullah wadah lagi, Rasulullah kasih sama ibu-ibu itu. Ini Bu, ini kasih ke suamimu ya. Ini habis itu digosok lagi oleh Rasulullah, balik asal lagi. Sallallahu alaihi Nabi. Tangan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, tahu dengan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, apa sebab dia masuk Islam? Sebab dia masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dia pengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud ini pengembala kambing. Orang yang membawa kambing orang, pekerja, pembawa kambing. Abdullah bin Mas'ud ini tingginya begini lah. Ini tinggi Abdullah bin Mas'ud. Lebih pendek daripada kipas ini. Abdullah bin Mas'ud lebih pendek daripada kipas ini. Lebih pendek daripada kipas ini. Ini Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing. Ini subhanallah, Rasulullah lewat bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud lagi bawa kambing. Kata Rasulullah, gulam, adakah susu yang bisa kami minum? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku ini mu'tamin. Aku ini orang yang membawa amanah, bukan punyaku ini. Ini punya bos. Ini punya bos, bukan punyaku. Kata Rasulullah, adakah kambing yang terkecil di sini? Ada, bawa ke sini. Kambing yang terkecil yang tidak mungkin punya susu, bawa ke sini. Pas dibawa langsung digosok Rasulullah. Ini kambing yang kecil yang nggak mungkin punya susu, langsung kembung di perut Rasulullah SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian ini, langsung dia, kau siapa? Aku Muhammad ibn Abdullah. Oh, kau inilah yang diheboh-hebohkan oleh orang Mekah. Kau inilah orang yang diheboh-hebohkan oleh orang Mekah. Kau ini
Kau siapa? Aku Rasul, aku adalah utusan Allah. Ini Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat ini, langsung dia mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Dan orang yang dua tadi, yang ibu-ibu tadi pun, dia langsung, suaminya pulang, dia langsung ceritakan, ini susu dari orang yang badannya begini, begini. Oh, itulah orang-orang, itulah dua orang yang sedang dicari oleh orang-orang Quraisy. Kita kejar ke Madinah, kita ikuti jalannya. Akhirnya dua orang ini pun masuk Islam. Ini susu kambing. Awalnya dari susu kambing, makanya kalau di sini ada pelihara kambing bagus, kalau ada susunya masya Allah. Susu kambing bagus. Kalau sekarang sudah ada orang yang jual bubuk, bubuk. Kalau minum susu kambing niatkan sunnah. Rasulullah kalau ditawarkan susu tidak pernah nolak. Rasulullah kalau habis minum susu apa doanya? Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma zidna minhu. Rasulullah kalau habis minum susu apa? Alhamdulillah, Allahumma zidna minhu. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, tambahkan aku lagi seperti ini. Kalau minum susu, ya, tapi kalau makan bola tenis, ya Allah, mudah-mudahan dibungkusin bawa ke Dayak. Dah, usah. Anterin aja yang ini. Ya, jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jurusnya lembut-lembut aja. Jam berapa ini? Oh, baru jam 8. Iya, baru jam 8 belum. Masih enak ya, kelas ekonomi nambah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang selalu ditiru oleh para sahabat Nabi Muhammad. Berlomba-lomba mereka berbuat kebaikan, berlomba-lomba mereka berbuat kebajikan, karena mereka meniru baginda Rasul. Di akhir zaman ini Pak Bu, di akhir zaman ini berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di akhir zaman ini Abdullah Haddad ini 1000 Hijriah dulu, 400 tahun yang lalu, dia bilang akhir zaman. Kalau sekarang ini apa lagi? Kalau 400 tahun yang lalu Abdullah Haddad bilang akhir zaman, kalau sekarang apa ini? Ujung zaman. Pinter. Ini lulusan pesantren semua ini, masya Allah ini. Ujung zaman. Ini. Di sekarang, kalau dulu Abdullah Haddad bilang di akhir zaman sekarang ini, perbanyak lakukan yang pertama, perbanyak lakukan sedekah fisirri wal a'lan. Lakukan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang. Lakukan. Perbanyak sedekah walaupun sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jangan malu-malu. Jangan alasan aku enggak sedekah. Kalau mau sedekah sembunyi-sembunyi saja. Jangan. Jangan beda-beda. Jangan somsom. Somsom. Ada penerjemah. Tenang aja, ada penerjemah lo. Sama namanya Muhsin. Yang ngomong Muhsin, penerjemah Muhsin. Imamah putih, imamah hijau. Pakai kacamata dulu. Ini mana kacamata? Oh, tinggal di kamar kacamata. Jangan lupa tuh kacamata. Ada di kamar, Zat. Itu kacamata murah, Zat. Gak apa-apa, Zat, gak apa-apa. Asalkan ada penerjemah yang 24 jam. Ya. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, di akhir zaman
Perbanyak sedekah fi sirri wal alan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ini akhir zaman ini. Jangan pelit, Bu. Jangan pelit, Bu. Yang di kursi, Habib doakan yang main HP-nya rusak, amin. Yang chat-chatan, insya Allah HP-nya rusak, amin. Oh, mengaminkan lebih dari 40 orang. Kalau sudah 40 orang yang mengaminkan mustajab. Perbanyak sedekah. Jangan hanya beralasan saya bersedekah sembunyi. Tidak apa-apa, terang-terangan sedekah. Kenapa? Insya Allah dengan terang-terangan mengetuk hati orang yang pelit. Mengetuk hati orang yang pelit. Orang yang pelit ini, Bu, la yadkhulul jannah bukhala. Tidak akan masuk surga orang-orang yang pelit. Tidak akan masuk surga orang-orang yang pelit. Tidak akan masuk surga orang-orang yang pelit. Bu, yang kredit. Tidak akan masuk surga orang yang kredit. Dapat lagi ilmu, malam lebih banyak dapat ilmunya lah. Itu tiap malam lah kita dapat banyak ilmu ya. Insya Allah ini cuma berapa jam, 2 jam, apalagi kalau ada yang 24 jam. Oh, banyak dapat. Ya, dia akan masuk surga orang yang kredit, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena di dalam surga semuanya orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Kalau pelit kredit, kalau dermawan krot. Apa? Puha. Yang masuk surga hanya orang yang puha, Bu. Yang puha itu masuk surga. Iya, dengan tangan. Buhi, jaro. Yang masuk surganya orang yang buhi jaro. Beda, gitulah bos dah. Buhi jaro. Beda. Yang masuk surganya mereka. Kalau yang kredit tidak akan masuk surga. Itu, Bu. Bu, orang tua tidak ada yang masuk surga. Orang tua tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga orang muda saja. Yang tua tidak akan masuk surga. Kasihan itu. Orang tua tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga hanya umur separuh daripada umur Nabi Muhammad. Yang tua-tua tidak masuk. Sian itu. Ibu yang sekarang ini yang tua, kalau jadi penghuni surga balik cantik lagi, Bu. Tidak apa-apa, Bu, sekarang tua, nanti dalam surga balik muda lagi, 30-an umurnya. Wah, 30-an. Suaminya nggak akan menoleh ke bidadari, bidadari tidak laku. Tidak laku bidadari, kenapa? Karena ada mar'atus solehah. Karena ada istri yang solehah. Bidadari itu jadi pembantu. Jadi kalau mau selalu bersama dengan suaminya, jangan minta bidadara, tidak usah bidadara. Kenapa? Karena suamimu tidak akan menoleh ke bidadari. Kenapa? Karena sudah ada istri yang solehah. Ya, kalau sekarang ibu tidak sanggup tiap malam, di sana tiap malam sanggup. Itu apa lagi kalau minum susu kambing? Wow. Susu kambing tahu ya. Apa lagi kalau ditambah makjun? Ya, belum kenal sama makjun ya. Apalagi kalau kenal sama makjun, minta buat sama Habib Samsul Bahari. Minta buat ke sama orang yang pengalaman. Kalau dah itu nanti Habib kirim makjun ya. Bu,
Yang masuk surga semuanya muda-muda, yang tua-tua tidak masuk surga. Kenapa? Yang tua sekarang nanti di surga muda semua. Yang sekarang tidak ada gigi, di sana ada gigi. Ini makanya ibu, yang pertama di akhir zaman ini bapak-bapak perbanyak sodakoh. Sodakoh yang harus dimantapkan pada akhir zaman ini. Yang pertama sodakoh. Yang kedua apa di akhir zaman ini? Perbanyak istighfar. Di akhir zaman bu, pak, yang muda, bu, yang di belakang, yang tua, perbanyak di akhir zaman istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena di akhir zaman tidak luput daripada kefasikan. Fasik di mana-mana, fasik di mana-mana, dosa kecil di mana-mana. Selalu kita lihat, selalu kita lakukan, selalu kita ucapkan fasik di mana-mana. Makanya di akhir zaman banyak istighfar. Perbanyak istighfar tiap malam, istighfar tiap saat, istighfar. Habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sunnah. Habis sholat itu istighfar. Jangan habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah mantas salat lantas jalan. Nah masuk ya, kena serangan. Ya, ini kebanyakan orang habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah mantas salat lantas jalan. Langsung, tidak lagi astagfirullah, astagfirullah, tidak lagi la ilaha illallah, tidak lagi subhanallah 33, tidak lagi alhamdulillah 33, tidak lagi Allahu akbar 33, tidak lagi zikir sunnah sehabis sholat, tidak lagi. Langsung Allahumma antas salam lantas jalan. Ini kebanyakan orang MA, LA, ESMA malas. Siapa malas? Bohong. Sekarang banyak orang yang bohong. Saya ada agak kredit dikit agak apa? Ada idgham mughannah. Idgham. Bi'ang. Nanti susah dikit nih. Ya, sekarang banyak orang yang malas. Orang sudah imam sudah subuh bagus, tasbih subuh minta sholat. Tanggung dikit lagi. Kenapa? Mantan pacar. Waduh. Ini akhir zaman. Bukannya dia ingat Allah, bukannya dia ingat Rasul, bukannya dia beristighfar, tapi malahan dia banyak melakukan perbuatan yang menambah dosa. Akhir zaman yaitu perbanyak istighfar. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga apa? Akhir zaman ini katalah Habibullah Haddad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat. Bu, mau ndak Habib kasih resep? Resep apa dulu? Resep biar di depan rumah ada pohon duit. Mau dah? Betul. Kasih apa habis ini? Bu, jadi kongsi mau tidak resep di depan rumah bagaikan ada pohon duit? Mau tidak? Kalau mau maka amalkan setiap hari, jangan kurang membaca 400 sholawat kepada Nabi Muhammad. 400 kali. Banyak atau dikit? Betul, tadi mau ngomong ya ilah.
Banyak atau dikit 400? Dikit, tidak 400 kali sholawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya. Setiap hari 400 kali. Dalam hadis riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan, orang yang setiap hari bersolawat kepadaku 50 kali saja dalam satu hari, hari kiamat fasofehtuhu, hari kiamat aku akan bersalaman dengan orang itu. Satu hari 50 kali saja bersolawat denganku rutin, di hari kiamat fasofehtuhu, aku akan salaman dengan orang itu. Kalau sehari dia 50 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini kalau membaca sholawat setiap hari 400 kali, maka dia akan mendapatkan bagaikan menanam pohon uang di depan rumahnya. Gitu. Ini makanya ibu-ibu, bu, doakan istri suaminya dengan banyak sholawat. Banyak sholawat 400 kali bapak-bapak. Nah, walaupun buntu sholawat. Oh buntu, bokek, apa bokek bahasanya? Napeng, hah? Hanapeng. Nah, ya, walaupun dalam keadaan hanapeng, banyak sholawat minimal 400 kali dalam sehari. 400 kali dalam sehari. Niscaya insya Allah akan menghasilkan rezeki seperti menanam pohon uang di depan rumah. Ya, seperti menanam pohon uang depan rumah. Silakan kalian amalkan semua. Amalkan. Itu apalagi yang belum nikah, banyak-banyak sholawat. Modal yang belum nikah, banyak sholawat. Modal biar cepat nikah. Itu. Yang sudah nikah banyak sholawat. Banyak sholawat. Biar apa? Yang sudah nikah biar cepat dia punya anak. Sudah punya anak banyak sholawat. Biar dia cepat kawin lagi. Ya, ini 3 pesan dari Al Habib Abdullah Al Haddad di akhir zaman. Akhir zaman perbanyak sedekah, perbanyak perbanyak sholawat. Mudah-mudahan malam hari ini Allah ijabah insyaallah. Amin. Cukup? Jadilah. Cukup bu? Lagi. Kalau lagi bu siapkan tukang urut. Jadilah insyaallah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat ya. Insyaallah nanti kita sambung di lain waktu. Karena sekarang sudah jam 2. Insyaallah di lain waktu kita sambung kembali ya. Karena besok hari Selasa. Besok lusa hari Rabu. Setelah Rabu hari Kamis. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Hadza wa'alakum insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.